Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan adalah bahwa yang berpuasa itu bukan hanya mulut tidak makan dan tidak minum, tapi yang berpuasa itu adalah jawari, seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Allah taala, ini hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Bahwa seluruh amal ibadah anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Dia adalah fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, dan aku yang membalasnya. Menarik banget Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu adalah persembahan kita kepada Allah, karya kita kepada Allah yang kita sembahkan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebayang nggak kalau kita diminta untuk berkarya, lalu karya itu akan diterima atau diberi penghargaan oleh yang paling berkuasa, yang paling mampu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang dihargai oleh Allah, dihargai oleh pejabat, misalnya presiden, misalnya kita bangga banget kalau ada sebuah lukisan lalu dikatakan ini lukisan bagus banget, saya kasih tanda tangan, atau dihargai sebagai saya beli atau saya miliki dan seterusnya. Betapa bangganya seseorang yang menghasilkan karya tersebut. Sekarang bagaimana kalau seandainya karya itu yang menghargainya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Oleh sebab itu, puasa itu memang sebuah persembahan kita kepada Allah. Yuk, kita lihat bagaimana cara mempersembahkan itu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk berpuasa secara utuh, tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi benar-benar menjadikan puasa itu imsak, mengendalikan diri. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng, perisai. Ketika seorang berperang, pada masa dahulu di tangan kanannya pegang pedang, di tangan kirinya pegang tameng. Makanya orang yang berpuasa adalah orang yang mampu benar-benar memiliki junnah, mengontrol, melindungi dirinya. Maka puasa itu adalah imsak, mengendalikan diri. Karena dikatakan di sini, wa idza kana yaumu sauma ahadikum fala yarfus. Makanya ketika kalian puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yarfus, jaga mulutnya. Jangan ngomong yang tidak bermanfaat, jangan ngomong yang makruh, jangan ngomong yang berdosa. Jangan keluar dari mulut ini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengendalian mulut. Maka berpuasa artinya mengendalikan perkataan. Rasulullah SAW suatu ketika, Bapak dan Ibu, meninggal putra beliau Ibrahim. Sedih beliau, mata beliau mengeluarkan air mata dan nampak kesedihan di muka beliau. Lalu para sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau juga menangis ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ainu tabki wal qalbu yahzan, walakinnana la naqulu illa bima radiya rabbuna." Perhatikan, kata beliau, mata memang kerjaannya menangis, memang boleh menangis, dan hati memang bisa sedih dan bisa senang. Itu memang kerjaan hati. Lakinnana, tetapi kami, la naqulu illa bima radiya rabbuna, tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi, yang disukai, yang dicintai oleh Tuhan kami. Kami tidak ngomong kecuali yang disukai oleh Allah SWT. Ini adalah orang yang mampu mengendalikan lisannya. Dan Rasulullah mengatakan berpuasa fala yarfus,
Jangan ngomong yang jorok, kotor, tidak bermanfaat, melukai orang, menyakitin orang, dan itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa. Puasa mulut. Yang kedua, fala yaskhab. Jangan marah, jangan emosian, kendalikan emosi. Kalau tadi puasa mulut, ini puasa emosi, puasa hati. Puasa hati. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Kendalikan ketika ada seseorang yang dikatakan wa fa insabahu ahadun au qatalahu, apabila ada seorang yang menghujat, mencaci atau ngajak bertengkar, lalu katakan ini shaim, aku dalam kondisi berpuasa. Artinya apa? Aku sedang mengendalikan emosiku dan tidak akan terpancing oleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting banget. Ramadan, puasa adalah bulan pengendalian yang dikendalikan diri kita, mulut kita. Yang kedua adalah emosi kita. Kapan kita marah, kapan tidak marah, kapan kita senang, dan kapan kita bahagia. Dan yang ketiga, wala yajhal. Jangan berlaku bodoh. Jangan berlaku bodoh. Perhatikan. Ternyata puasa juga adalah mengendalikan akal kita. Kalkulator kita harus main. Apa itu bodoh? Sikap bodoh adalah sikap yang merugikan. Sikap cerdas adalah sikap yang menguntungkan. Maka orang puasa selalu kalkulator akalnya, logikanya, bagaimana dapat poin, bagaimana dapat pahala, bagaimana dapat naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, sikap-sikap bodoh, sikap-sikap sia-sia, sikap-sikap yang tidak berguna ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Ketika kita bengong, tidak ada kerjaan, itu sikap bodoh, diganti dengan zikir, dengan baca Quran. Ketika ngobrol ngawur ngidul nggak ada gunanya, sikap bodoh diganti dengan sikap cerdas, ngobrol yang bermanfaat, ngasih sharing manfaat dan seterusnya. Maka orang-orang yang berpuasa mengontrol dengan baik 3 hal dari hadis ini. Mengontrol mulutnya, mengontrol hatinya, dan mengontrol akalnya. Pertanyaannya, benarkah kita sudah berpuasa? Mari kita renungkan sejauh mana kita mengontrolnya. Dan kata terakhir, Ramadan, puasa adalah bulan mengendalikan, bukan sekedar menahan. Mengontrol, bukan menahan. Karena menahan cenderung ingin cepat melepaskan, tapi mengendalikan akan permanen, akan menjadi karakter dan kemampuan kita untuk melakukannya. Yuk, kita latihan bagaimana mengontrol diri kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang sebenar-benarnya. Dan kalau kita bisa melakukan itu, itulah yang dikatakan sebagai puasa yang pahalanya tidak lagi bisa dihitung dengan kalkulator kita, dengan logika kita. Karena Allah SWT berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita benar-benar berpuasa dengan mengendalikan 3 hal yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kendalikan mulutmu, kendalikan hatimu, dan kendalikan akalmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.